Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Yang malam ini kajian kita di kitab yang Bapak pegang, yaitu di halaman 206. Di halaman 206 baris ketiga dari atas ada kalimat faslun wal khalitani yuzakkiyani. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan di halaman 206. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Dalam pasal ini akan menjelaskan fi zakati khiltatil awsab, zakat dari hewan ternak yang digabung dari dua pemilik menjadi satu kandang. Si A sama si B masing-masing memiliki kambing
namun kandangnya cuman ada satu. Maka kambing si A dan kambing si B digabung dalam satu kandang, digembala dalam satu lapangan, diperes susunya dalam satu tempat, itu namanya khiltatil awsat. Wal khalitani, dan dua orang yang bersekutu, yang berbarengan, yuzakkiyani, dalam ngembala ternak, bikasril kafi, dengan kasrah kaf, yuzakkiyani. Mereka boleh mengeluarkan zakatnya, zakat syahsil wahidi, seperti zakat satu orang. Dua orang yang memiliki jenis kambing yang sama digabung dalam satu penggembalaan yang sama, itu mengeluarkan zakatnya boleh mengikuti zakat seorang yang memiliki kambing tersebut. Bagaimana kemarin zakat kambing dan dimiliki oleh seseorang adalah wa awwalu nisabil ghanami arba'una wa biha syatun juz'atun, setiap 40 dikeluarkan satu ekor kambing juz'ah. Boleh begitu. Umpamanya satu orang punya 20, satu orang punya 20, maka dijumlah menjadi 40, boleh langsung mengeluarkan zakatnya satu ekor kambing juz'ah. Berarti setiap 20 orang memiliki kambing, mengeluarkannya setengah ekor kambing juz'ah. Tapi sebenarnya kalau diperinci, kalau dipisahkan dia dengan temannya, masing-masing kandang, masing-masing tempat, baru 20 ekor mah itu belum kewajiban mengeluarkan zakat. Karena zakatnya itu dimulai dari 40 ekor. Maka di sini dijelaskan wal khultatu, dan mencampurkan hewan, qad tubidu syarikaini, terkadang memberi faidah kepada orang yang bersekutu itu takhfifan, akan ringan, bi ayam lika, dalam perkara seperti seumpama mereka memiliki samani nasyatan, 80 ekor kambing bisawiyati, dengan sama, bainahuma, di antara mereka, fayal zamuhuma syatun, maka mesti kepada mereka mengeluarkan zakat satu ekor kambing. Digabung kambing dalam satu tempat kadang-kadang memberikan efek meringankan. Contohnya ketika mereka memiliki kambing 80 masing-masing, si A memiliki 80, si B memiliki 80, maka wajib mengeluarkannya cuman satu ekor kambing saja. Sementara kemarin sudah dijelaskan, pertama nisab kambing itu adalah 40,
Dan yang kedua 121 itu sudah harus 2 ekor kambing syatani. 121 harus mengeluarkan 2 ekor kambing. Tetapi kalau digabung 160 ekor kambing itu kewajibannya baru 1 ekor. Karena masing-masing memiliki cuma 80 ekor. Belum mencapai 121. Karena wajib 2 ekor itu dari hitungan 121. Tetapi waqad tubidu taskilan, dan terkadang menimbulkan keberatan dalam zakatnya. Seperti bi ayyamlika arba'ina syatan. Seperti umpama mereka memiliki 40 ekor bisawiyati kambing dengan sama bainahuma di antara mereka berdua. Maka payalzamuhuma syatun, maka mesti kepadanya keduanya seekor kambing zakatnya. Kadang-kadang faedahnya membuat berat. Seperti 2 orang masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Sama jumlahnya, si A memiliki 40, si B memiliki 40, maka keduanya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing masing-masing. Waqad tubidu takhfifan ala ahadihima, dan terkadang memberi keringanan ala ahadihima kepada salah satu di antara mereka, wa taskilan alal akhar, dan memberatkan kepada yang lainnya. Ka ayyamlika sittina, seperti bila mereka memiliki 60 li ahadihima, bagi satu orangnya sulusaha sepertiganya, walil akhar, dan punya yang lainnya sulusaha sepertiganya. Kadang-kadang memberikan efek berat bagi yang satu tapi ringan bagi yang lain. Seperti mereka berdua memiliki 60 ekor kambing. Maka 60 ekor kambing itu dimiliki oleh 2 orang, umpamanya satu memiliki 40, satu memiliki 20, dan dari 60 itu harus mengeluarkan 1 ekor kambing, dan 1 ekor kambing itu dibagi 2 bebannya. Padahal yang satu cuman punya 20, sedangkan yang satunya punya 40. Wa qad la tufidu takhfifan wa la taskilan, dan terkadang tidak memberikan dampak bagi meringankan, wala taskilan, dan tidak memberikan dampak memberatkan. Kadang-kadang selaras saja, tidak membebani, tidak meringankan. Ka ayyamlika, seperti bila mereka memiliki mi'atai syatin, 200 ekor kambing bisawiyati, dengan sama bainahuma, antara mereka berdua, digabungkan menjadi 400. Wa inna yuzakkiyani, dan sesungguhnya boleh mereka berdua itu mengeluarkan zakatnya zakatal wahidi, seperti zakat satu orang memiliki 400 ekor kambing. Dan dari 400 ekor kambing kemarin
summa fi kulli arbi'imiatin arba'u syiahin, maka wajib dikeluarkan 4 ekor kambing sebagai zakatnya. Itu standar. Nah, hukum khaliton, pasal khaliton ini diperbolehkan bisa berisyarat dengan 7 syarat. Memiliki syarat 7. Idza kana, dan apabila ada, wa fi ba'di nusakhil matni, dan dalam sebagian kitab, in kana, jika ana, al marahu, apa kandang hewannya, wahidan, itu harus 1, kandangnya harus 1, yang digabungkan kambing yang milik si A dan milik si B itu harus berada dalam 1 kandang. Bahwa, dan marah itu bidammil mimi, dengan domah mim, wal masyiyah, tempat tinggal hewan ternak, lailan, di waktu malam, namanya marah. Wal masrah, dan yang kedua syaratnya masrahnya wahidan, itu juga harus 1. Apa masrah? Tempat menggembalakannya kambing, lapangannya harus 1. Wal muradu, dan yang dimaksud bil masrah, dari kata-kata masrah itu adalah al maudi'u, ialah tempat alladzi tusrahu ilaihil masyiyatu, yang digembala kepadanya hewan ternak. Digembala di padang yang sama, digembala di lapangan yang sama, di hutan yang sama. Dan yang ketiga, wal mar'a, dan tempat menggembalanya, warra'i, dan orang yang menggembalanya juga wahidan, itu juga harus 1. Penggembalanya juga harus 1 dari 2 kepemilikan kambing yang dimiliki oleh si A dan si B. Bahkan tidak cuma itu, wal khamisu, dan yang kelima, al pukhlu wahidan, jantannya juga harus 1. Tidak boleh ada 2 jantan dalam 1 kawanan kambing. Ini tahada naul masyiyah, yakni jika 1 macam hewan ternaknya. Kalau hewan ternaknya kambing sesama kambing. Kalau hewan ternaknya domba sesama domba. Bagaimana kalau yang 1 orang memiliki 20 kambing domba, yang 1 orang memiliki 20 ekor kambing? Maka jawabannya fa inikhtalafa, maka jika berbeda, nau'uha, macam-macam masyia itu, kadoknin, seperti domba, wa ma'zin, dan kambing, fayajuzu, maka boleh, ayakuna, ada, likullin minhuma, untuk masing-masing dari 2 macam masyia, pukhlun, 1 pejantan, yatruku masyiyatuhu, yang mengawini masyiyahnya hewan. Tapi kalau memang
yang digabung itu dari dua jenis yang beda, maka diperbolehkan jantannya juga dua, masing-masing menjantani jenisnya masing-masing. Dan yang keenam, wal mashrab, dan tempat minumnya kambing yang banyak tadi, ayil ladzi tashrabu minhul masyiyah, yakni yang minum dari tempat itu hewan ternak, ka'ainin seperti mata air, au nahrin atau sungai, au ghairiha au ghairihima atau selainnya, wahidan itu juga harus satu. Habis digembala, kambing itu dikasih minum. Dikasih minumnya syaratnya harus di tempat yang satu. Wal halibu, dan orang yang memerah susunya, wahidan itu juga satu. Dan kalau kambing itu kambing susu, semacam kambing etawa, yang diambil susunya, yang dijual susunya bukan kambing pedaging, maka pemerasan susunya juga harus menyatu di dalam satu tempat. Tetapi kalau hal ini huwa ahadu rajhain, yang satu orang, yaitu salah satu dari dua wajah, bihadil mas'alah, dalam masalah ini. Sedangkan wal asah, menurut kaul asah, ada muttihadi, tidak mesti satu fil halibi, dalam halibnya silahkan. Kalau memerah susunya tidak mesti menyatu, karena tempat susu kambing domba pasti harus beda dengan susu kambing Jawa, karena jenisnya berbeda. Begitu juga wakadal mihlab, dan begitu pula mihlabnya. Orang yang memerasnya bikasir mimi kasar mim, huwa, dan mihlab itu al ina'u, tempat alladzi yahlibu fihi, ialah bejana yang dipakai meras susu padanya. Dan juga wa maudiul halbi, dan tempat memerasnya juga satu, bil bifatil lami, dengan patah lam, wahidan adalah satu. Tetapi wahakan Nawawi, dan menghikayatkan Imam Nawawi, iskanal lami, disukunkan lamnya, bukan halabi tetapi halbi. Apa maksudnya? Wahwa, dan ya halbi itu dengan disukukan ismun, ialah nama lillabani, untuk susu al-mahlubi, yang diperah. Tetapi juga halbi wa yutlaku, dan dikatakan halbu itu alal masdar, kepada lafaz masdar. Halaba yahlubu halban halaban. Dan waqala, dan berkata ba'duhum, sebagian ulama, huwa labanul halbi, yang disukunkan tadi adalah al muraduhuna, itulah yang dimaksud di pasal ini. Yang benar bukan halabi tetapi halbi. Itulah sebatas kajian mengenai zakat kambing yang dipadukan. Walaupun sekali lagi kajian pada malam ini jauh kita akan melaksanakannya, karena jangankan punya 400 ekor kambing, punya 1 ekor kambing saja tidak punya. Tetapi jangan putus asa. Hadis Nabi mengatakan, ketika kita mempelajari agama, mempelajari hukum satu pasal saja, maka pahala kita malam ini
lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pasal berikutnya kita harus tahu, karena pasal berikutnya mengenai nisab emas. Apakah emas yang kita miliki sudah masuk nisab? Apakah emas yang ada di pegadaian harus dihitung nisab? Apakah emas yang disimpan di rumah masuk nisab? Apakah emas yang dipakai sehari-hari masuk nisab? Lebih jelasnya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.